Baik, selamat pagi kepada kita sekalian. Istilah yang dipakai oleh Pendeta Abiahan di hari yang merdeka ini, saya tanya kenapa hari merdeka Pendeta? Karena hari ini hari gajian katanya ya, sehingga merdeka. Ya, jadi besok dan yang lalu belum merdeka, masih dijajah. Ya. Tapi apapun itu, kita bersyukur pagi ini kita boleh tiba di kantor conference di Pusat Penginjilan Jawa Barat. Dan kita akan kembali melanjutkan pada pasal yang ke-8 hingga pasal yang ke-10. Melanjutkan dari pembicaraan yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Cucu Elia. Dan kita masih membahas tentang Raja Ahaz. Nah, di pasal yang ke-8 ini, Raja Ahaz sekali lagi melakukan tindakan-tindakan kebodohan. Bahkan anaknya Yesaya pun menjadi pertanda tentang kebodohan daripada Raja Ahaz. Dan di pasal 8 ini Raja Asyur akan menyerang Yehuda. Dan bangsa Aram yang akan menyerang Yehuda. Lalu dia teringat Raja Asyur yang pernah mengalahkan dan menawan orang Israel. Sebab memang 20 tahun yang lalu bangsa Israel Samaria sudah takluk kepada Asyur. Lalu pada waktu Aram akan menyerang Yehuda, dia pikir bahwa Asyur bisa menolong oleh karena ia telah menaklukkan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Bahkan saudaranya Samaria juga telah ditawan dan mereka dibuang ke negeri Asyur. Dan saat itu Raja Ahaz tidak menyadari pertolongan Tuhan. Dan justru Raja Ahaz mencari petenung-petenung, peramal-peramal, datang tanya kepada orang lain, bahkan meminta pertolongan kepada Raja Asyur. Ini satu hal yang sangat ironi, bahwa Raja Yehuda bukan datang minta pertolongan kepada Tuhan, tapi datang meminta pertolongan kepada Raja Asyur. Dan Nabi Yesaya menyampaikan pesan kepada Raja Ahaz. Mengapa engkau meminta pertolongan kepada manusia, bukan meminta pertolongan kepada Tuhan yang hidup? Sikap percaya membutuhkan jaminan bahwa orang yang dipercaya dapat memberikan apa yang diperlukan. Jadi Ahaz merasa bahwa Asyur mampu menolongnya karena dia percaya Asyur telah mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar Yehuda. Dasar ini juga menjadi dasar kita. Seharusnya kita belajar dari pengalaman. Ahaz juga harusnya belajar dari pengalaman. Bagaimana Israel telah melalui satu fase yang sangat mengerikan. Fase perjalanan iman yang sangat panjang, yaitu 40 tahun. Dan ternyata Ahaz tidak bercermin kepada pertolongan Tuhan selama 40 tahun. Dan seperti Yehuda, kita sering meragukan pertolongan Tuhan dan lebih percaya kepada hal-hal yang tidak pasti, bahkan bisa menjerumuskan. Kadang kita terjebak. Sebagai umat Tuhan seringkali kita terjebak dan sama seperti Raja Ahaz. Kita rasa menanti doa yang panjang, perlu kesabaran, membuat kita tidak sabar dan bertindak gegabah. Sehingga kita lebih senang untuk mendapatkan jalan pintas. Jalan yang gampang, yang instan, dan itulah manusia. Di pasal 8 kita punya kesimpulan bahwa kita perlu mendorong diri kita masing-masing untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar sejarah bagaimana Tuhan menolong kita. Belajar sejarah bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Jangan sombong dengan segala pencapaian kita, dengan segala kemegahan kita sehingga kita jatuh dan kita dihukum oleh Tuhan. Nah, di pasal 9 kembali Tuhan mengingatkan bagaimana kesombongan daripada Raja Ahaz dan diingatkan kembali ada segala raja yang akan lahir. Ya, kalau kita baca di pasal 9 pada ayat yang ke-5 dan ayat ke-6 mengulangi dari nubuatan Yesaya pasal 7 ayat 14. Bahwa ada seorang raja yang akan datang. Saya bacakan dalam ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi Yesaya mengingatkan bahwa sesungguhnya takhta kerajaan Daud yang akan muncul kemudian adalah raja yang tidak akan pernah jatuh. Raja yang tidak akan pernah berkesudahan kuasanya. Dan ini adalah mengulangi. Seperti kemarin pendeta Cucu katakan bahwa kitab Yesaya adalah kitab di antara kitab. Kitab Yesaya adalah seperti sebuah miniatur Alkitab di dalam Alkitab. Kalau di Indonesia ada TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Menjadi cerminan bahwa seluruh pulau Indonesia itu ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kitab Yesaya adalah kitab cerminan atau miniatur kalau kita memahami tentang Alkitab secara keseluruhan. Dan sekali lagi bahwa di kitab Yesaya pasal 9, Yesaya mengulangi bahwa memang akan ada raja segala raja yang akan lahir dari seorang perempuan bernama Maria dan akan disebut dengan Immanuel. Nah, di pasal 8 kita memiliki sebuah kesimpulan bahwa seringkali tindakan-tindakan kesombongan, bahkan belajar. Pasal 9 mengingatkan belajar dari saudaranya Efraim katanya dan Manasye yang begitu sombong sehingga ditaklukkan oleh Raja Asyur dan akhirnya ditawan dan dijajah selama hampir 400 tahun. Dan kesimpulan di pasal yang ke-9, kadangkala Tuhan menyadarkan kita untuk dihukum melalui orang lain. Ya, kadangkala orang lain diutus Tuhan untuk mengingatkan kita. Siapapun yang terus mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, sekalipun Allah telah memberikan peringatan, akan menerima hukuman Allah. Oleh karena itu kita harus selalu taat menjalankan perintah dengan setia. Dan Allah akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan di pasal 10 ini adalah konklusi dari kesombongan Israel, lalu kesombongan dari Yehuda, lalu Asyur yang dipakai Tuhan oleh karena dia merasa, oh saya dipakai Tuhan untuk mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar bangsa itu. Bahkan dia rasa telah mengalahkan Yehuda dan mengalahkan Samaria, maka Asyur pun akhirnya sombong. Dan di pasal 10 adalah penghukuman kepada Raja Asyur dan bangsa Asyur. Dihukum oleh Tuhan. Kalau komentar Alkitab katakan kalau Yehuda itu tidak dihancurkan tapi dicambuk istilah Yesaya. Karena Tuhan masih sayang kepada Yehuda. Tapi kepada Asyur Alkitab katakan pada ayat 12 dan sampai 15 dihancurkan. Artinya setiap orang yang sombong Tuhan akan hancurkan. Dan terkadang Tuhan memakai orang lain juga, peristiwa kerusuhan, kemalangan dan lainnya sebagai alat Tuhan untuk mendidik kita. Dan pada saat sekarang ini mungkin saja Tuhan sedang memakai pola yang sama. Mendisiplin kita melalui orang lain. Dan selain pertobatan yang perlu dilakukan adalah pengasah kepekaan untuk mampu mengenal teguran dan didikan Tuhan. Apa yang bisa kita simpulkan pada sepanjang pasal 8 hingga pasal 10? Kita belajar dari kehidupan rohani Israel. Raja Ahaz membawa orang Israel tidak takut akan Allah sehingga mengalami hukuman-hukuman. Bahkan orang yang menghukum Israel pun dihukum Tuhan karena sombong merasa dia hebat dan mampu. Maka di dalam hidup kita seringkali Tuhan juga menggunakan hal yang sama. Tuhan sentil kita melalui orang lain. Tuhan sentil kita melalui kesusahan. Tuhan sentil kita melalui hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita berubah, bertobat sehingga kita mendapatkan kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian.